Minasan ohayo gozaimasu. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang prodi Magister Pendidikan Bahasa Jepang terintegrasi Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Hajimemashite, Indonesia Kyoiku Daigaku Gengo Bungaku Kyoiku Gakubu Nihongo Kyoiku Gaka no Juju desu. Yoroshiku onegai shimasu. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang S2. Tadi sudah saya perkenalkan bahwa kita hari ini akan berbincang-bincang dengan Ibu Dr. Lina Melia Rasiban, MPD, selaku Sekprodi Pendidikan Bahasa Jepang terintegrasi S1 dan S2 begitu ya. Baik, kita mulai saja. Mungkin kita persilahkan Ibu Dr. Lina Melia Rasiban untuk memperkenalkan diri. Silakan, Bu. Ya. Selamat pagi, Bu Juju. Terima kasih. Minasan ohayo gozaimasu. Hajimemashite. Indonesia Kyoiku Daigaku no Gengo Bungaku Kyoiku Gakubu Nihongo Kyoiku Gaka no Lina Melia to moshimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Hai, yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Ya, baik, terima kasih Ibu Lina. Mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang yang banyak ya mengenai Prodi Pendidikan Bahasa Jepang S2 UPI ini ya. Baik Bu Lina, kita awali perbincangan kita ini dari sejarah saja dulu Bu. Baik, sudah berapa lama Bu Prodi Pendidikan Bahasa Jepang S2 ini berdiri? Jadi sejak tahun berapa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang S2 ini eksis gitu ya di dunia pendidikan? Baik. Oke, baik Bu Juju, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang S2 ini mulai dibuka tahun 2000. Prodi ini diprakarsai oleh Dr. Wawandana Sasmita MED, almarhum Dr. Andes Ating Sutisna MED, Dr. Andes Ahmad Dahidi MED, dan Dr. Andes Haryana MED, yang didukung sepenuhnya oleh almarhum Profesor Haidar Alwasila dan Profesor Fuad Abdul Hamid dan para pimpinan FEBS dan Pasca saat itu. Jadi kalau dihitung mungkin sudah 24 tahun. Tahun depan kita akan merayakan 25 tahun ini ya, ulang tahun perak ya Bu ya? Ya, insya Allah kita akan merayakan ulang tahun perak. Ya, baik Bu, terima kasih informasinya. Berikutnya saya akan bertanya mengenai jumlah dosen Bu. Jumlah dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang S2 terintegrasi ini ada berapa orang Bu? Ya. Baik. Jumlah dosen pengajar di program S2 ini berjumlah 7 orang. Ada 2 orang guru besar di kita, kemudian 5 orang lainnya berkualifikasi S3. Beberapa lulusan dari Kanazawa University, Ibaraki University, dan Hiroshima University. Mungkin ada juga yang lulusan dari dalam negeri ya Bu ya? Iya, lulusannya dari Unpad, UNJ dan UPI ya, dan UPI ya Bu ya? Ya. Baik, terima kasih Bu. Kalau boleh tahu Bu, apa ciri khas dari atau keunggulan dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang S2 di UPI ini Bu? Iya, baik. Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Magister kita ini bisa dibilang merupakan satu-satunya prodi pendidikan bahasa Jepang yang ada di Indonesia yang diselenggarakan di tingkat universitas perguruan tinggi ini, baik yang negeri ataupun swasta. Karena lulusan S1 kita juga rata-rata banyak mengajar sebagai di tingkat perguruan tinggi. Betul. Gitu. Tersebar ya Bu ya? Tersebar ada banyak di seluruh Nusantara ya. Betul. Itu juga ya hampir di seluruh Indonesia ada ya, dari ujung barat sampai ke timur. Mungkinnya dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Itu banyak lulusan kita yang mengajar di sana. Betul. Ya. Jadi ciri khasnya itu adalah memang ada kependidikannya Bu ya. Betul, dan satu-satunya. Satu-satunya ya, belum ada di universitas lain ya yang membuka S2 Magister Pendidikan. Dan kita juga
program magister pendidikan bahasa Jepang. Kita juga sudah terakreditasi unggul Lamdik. Di awal juga kita sudah terakreditasi dikti dengan peringkat A ya Ban PT. Alhamdulillah program magisternya sudah memiliki sertifikat tersebut. Mudah-mudahan bisa dipertahankan dan amin. diharapkan bisa lebih baik lagi ya Bu ya ke depannya ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa terakreditasi internasional yang sedang kita rencana sekarang. Baik Bu, pertanyaan berikutnya adalah kalau tadi kita punya ciri khas kependidikan begitu ya. Kalau boleh saya tahu mata kuliah apa saja Bu yang dipelajari di Prodi S2 Pendidikan Bahasa Jepang di UPI ini? Baik. Bidang kajiannya difokuskan ada 2 bidang. Pertama kita di bidang pendidikan, kemudian ada bidang kebahasaan. Bidang pendidikannya juga ini yang jadi salah satu ciri khas kita. Kita mempelajari kurikulum, kemudian ada metode, media, dan evaluasi pembelajaran dan sebagainya. Sedangkan di bidang kebahasaannya kita mengkaji kajian bahasa Jepang, sastra dan budaya Jepang, yang dalam hal ini pasti akan menunjang kelancaran dalam berkomunikasi bahasa Jepang. Baik, apakah suka ada native Bu yang datang ke Prodi S2 pendidikan bahasa Jepang? Mungkin itu juga salah satu keunggulan dari kita. Beberapa dari awal kita ada native Jepang, beberapa ada bantuan dari Japan Foundation, yaitu expert native Japanese language educatornya ya. Kemudian juga ada beberapa juga dari universitas-universitas yang dulunya ada staf pengajar kita belajar di sana, kemudian kita ada kerjasama, beberapa jadi pengajar di kita juga, memberikan kuliah umum dan sebagainya, seperti itu. Dan mungkin sekarang juga ada ya Bu ya, perkuliahan ya, ada perkuliahan kuliah umum dengan kuliah umum bersama. Kita webinar series ya Bu ya? Webinar series kuliah umum ini mungkin makin intens pada saat kita zaman pandemi waktu itu ya. Jadi akhirnya kita ambil daring karena ternyata itu memang lebih efektif dan efisien, dan kita bisa menentukan kapan saja. Selama ini yang sudah kita lakukan kuliah umumnya beberapa misalnya dari Kanazawa University, kemudian Rikyo University. Hiroshima University juga, seperti itu kurang lebih. Jadi sekarang udah lebih beragam lagi ya Bu ya, dari beberapa universitas di Jepang. Profesornya bisa kita datangkan begitu ya. Sebagai pembicara kunci begitu ya. Baik Bu. Baik Bu, tadi kita kembali lagi. Jadi keunggulan prodi bahasa Jepang dibandingkan dengan prodi-prodi bahasa Jepang lainnya gitu ya, itu berkenaan dengan tadi pendidikan. Pendidikan ada satu mata kuliah khas mungkin ya, bisa dibilang khas. Kenapa? Karena di kita ada mata kuliah khas pilihan seperti Nichi Gengogaku, itu mungkin di beberapa belum ada ya, linguistik kognitif, kemudian ada Shakai Gengogaku, sosiolinguistiknya dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan kepakaran para pengajar, dosen pengajar di program magister kita. Kemudian kalau dibandingkan dengan prodi bahasa Jepang lainnya, kita punya program double degree yang sudah dilakukan beberapa tahun ini ya, khususnya dengan Kanazawa University. Menarik sekali ya. Kemudian ada summer course di Hiroshima Daigaku, kemudian ada winter course juga dengan Kanazawa University. Itu hampir tiap tahun ya kita ada student exchange-nya juga, seperti itu. Dulu pernah ada dengan Metropolitan University juga ya Bu ya, dan Tokyo Metropolitan University juga ya pernah dilakukan. Student exchange-nya Tokyo Metropolitan University. Mudah-mudahan itu pun kita bisa menjalin dengan lebih banyak lagi universitas ya. Mudah-mudahan lebih bisa dikembangkan lagi dan banyak program-program lagi gitu ya. Itu Bu, dan mereka juga bisa melakukan penelitian di sana begitu ya. Mungkin nanti tahap berikutnya adalah kalau memungkinkan nanti mungkin staf dosennya, kalau Kyodo Kenki juga ya, penelitian berkolaborasi bersama beberapa sudah dilakukan juga, publikasi bersama juga. Mudah-mudahan bisa continue gitu. Amin Bu. Baik,
Eh, Kalau misalnya tadi Ibu katakan beberapa keunggulan begitu ya mengenai prodi S2 Pendidikan Bahasa Jepang ini, saya ingin tahu berikutnya Bu, lama studi dari mahasiswa di prodi Pendidikan Bahasa Jepang ini bagaimana Bu? Alhamdulillah rata-rata sesuai masa studinya ya, Iya, iya. mayoritas 4 semester. Jadi selama 3 semester itu mereka berkuliah, 1 semester menyusun tesisnya. Tesis ya. Jadi Iya. rata-rata memang pas 2 tahun Pas 2 masa tahun ya. studinya, kebanyakan seperti Bu, itu. kalau boleh tahu yang paling lama ada kira-kira di berapa? Oh, paling lama itu Mungkin ada misalnya ya mahasiswa kan tidak semuanya sama ya. iya. Jadi kebanyakan beberapa ada yang sambil bekerja juga. Bekerja ya, Jadi betul. mungkin itu yang mungkin teralihkan, Betul, tidak betul. fokus kembali. Betul, jadi betul. masa studinya jadi agak panjang, mungkin sampai 3 3 tahun ya. dan Iya. memang tapi jarang ya sampai Iya, 4 betul, tahun. betul. Iya. Karena mungkin biayanya juga karena mahal Betul mungkin ya, sekali. jadi mereka harus fokus Terbebani ke untuk sana. membayar UKT Betul. ya. Oke, baik Bu. Ini mungkin prodi pendidikan S2 bahasa Jepang ini kan sudah banyak sekali lulusannya Bu ya. Dan kita juga sudah melakukan tracer study begitu ya ke mereka. Ini kalau boleh tahu Bu, pekerjaan apa saja dari para lulusan di prodi pendidikan bahasa Jepang S2 ini? Oke, pekerjaannya kebanyakan ya mayoritas adalah pengajar. Pendidik ya? Iya, rata-rata adalah dosen pengajar bahasa Jepang di perguruan tinggi, Iya. baik swasta atau negeri. Misalnya yang yang negeri itu di UNJ, Iya. UNESA, UNES, Iya. kemudian ada Undiksa, Unima, berapa ya? Ada UNP, Unibra, UB. Yang swastanya mungkin kita ada UNRI, UHAMKA, UMY, Unikom juga ada ya. Iya, iya. Media Tama, STB Ajia, makanya di Betul, Bekasi betul. sampai ada beberapa juga Widya Iswara ya di Betul, PMK iya. Bahasa dan lainnya. Ada juga sebagai interpreter gitu ya, dan wirausaha juga ada sambil membuka LPK juga gitu. Betul, mereka betul. Iya. ininya ya pekerjaannya. Iya. Ya, tadi Ibu katakan seperti P4TK Bahasa yang Iya. sekarang jadi Balai Guru Penggerak Betul, itu betul, begitu. lumayan banyak ya Bu ya di sana. Iya, betul. Ya, di Badan Bahasa juga Oh iya, saya benar tahu ya. ada Bu di Iya. Badan Bahasa juga Iya. ya. Iya. Berarti memang banyak ya, Iya. kalau mau dilihat rentangnya Betul. dari ujung Iya. ini ya barat Jadi sampai bukan ke hanya bawah. sebagai pengajar saja, tetapi ada juga seperti di Badan Iya, Bahasa kan Badan mereka. Bahasa ya, ada di ya. lembaga Widya Iswara lainnya ya. Betul, betul. Mhm. Oke Bu, ini saya mau bertanya mengenai tadi mungkin jenis pekerjaan sudah Ibu Iya, iya. sampaikan begitu ya. Saya ingin tahu ada tidak prestasi yang pernah diraih oleh mahasiswa prodi pendidikan bahasa Jepang S2 ini Bu? Oh iya. Ada tidak Bu? Ada banyak sekali prestasi yang diraih gitu ya, Iya. dicapai oleh mahasiswa kita, baik yang nasional ataupun internasional. Yang nasionalnya beberapa misalnya kayak peraih lomba khususnya bahasa Jepang juga ada, Iya. di luar bahasa Jepang juga ada. Yang internasional yang cukup membanggakan juga salah satu mahasiswa kita pernah menjuarai lomba mengarang ya Iya. internasional yang pernah Sakubung kontes ya Bu ya? betul, Iya, Sakubung iya. kontes namanya. Itu mungkin kurang lebih salah satu contohnya. Oh, oke, baik Bu. Saya mendengar Bu bahwa prodi pendidikan bahasa Jepang S2 ini salah satu daya tariknya adalah ada beasiswa Bu. Ya pasti Iya, semuanya. betul. Iya, ke sana. Boleh Ibu informasikan di sini beasiswa apa, kemudian bagaimana sehingga mahasiswa bisa mendapatkan beasiswa tersebut begitu? Iya. Beasiswa yang ada di kita selama ini dari Tokyo Foundation, beberapa tahun ini rata-rata 2-3 mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut. Tapi karena banyak yang ini ya mengajukan, kita seleksi, syaratnya adalah mahasiswa tersebut harus minimal memiliki kemampuan bahasa Jepang setara level N2.
bahkan Iya. kalau bisa N1 N1 ya. itu akan mendapatkan beasiswa Iya. sampai dengan lulus Baik. mereka berkuliah. Iya, iya. Kalau jumlah beasiswanya mungkin tidak bisa disebutkan ya Bu ya. Iya, itu nanti biar Baik. penasaran. Insya Allah. Biar penasaran ya. Iya. Kalau di sini Oke. yang penting kemampuan bahasa Jepangnya. Ya, kemampuan bahasa baik, Jepangnya. Insya Allah ya untuk bayar N2 atau N1 ya Bu ya. Oke. untuk membayar UKT mereka dan Iya. ada uang sakunya juga buat Iya. mereka. Sangat cukup ya Bu ya. Sangat cukup. Baik. Baik, kalau barusan mungkin ada, kita udah bicara sedikit tentang mahasiswa begitu ya. Sekarang saya ingin beralih ke dosen. Ini rekognisi dosen begitu Bu, atau prestasi dosen di prodi pendidikan bahasa Jepang ini, baik secara nasional maupun internasional, itu apa saja Bu kira-kira? Iya, baik. Ya. Rekognisi dosen kita cukup banyak ya, baik secara nasional dan internasional. Secara nasionalnya beberapa dosen kita juga menjadi visiting professor, kemudian ada visiting lecturer juga. Kalau di nasional ada di beberapa perguruan tinggi baik negeri atau swasta sebagai pengajar tamu ataupun jadi narasumber, speaker juga di beberapa seminar ataupun workshop. Yang level internasionalnya ada juga beberapa pengabdian atau penelitian bersama, misalnya saja di Kanazawa University, kemudian di Hiroshima University, Ibaraki University juga, dan beberapa dosen pernah mendapatkan Sumitomo Foundation itu ya untuk proyek penelitiannya dan pengabdiannya. Kurang lebih seperti itu. Hampir tiap tahun alhamdulillah ada kegiatan dosennya di luar gitu ya. Untuk mengajar. Iya. Baik Bu. Baik, mungkin berikutnya saya ingin menanyakan, ada berapa orang profesor yang sudah ada di prodi pendidikan bahasa Jepang S2 ini Bu? Ada berapa orang gitu ya? Karena kalau profesor kan kalau kita lihat lingkup nasional itu masih sedikit sekali ya Bu ya. Betul, ya. Jadi prodi pendidikan bahasa Jepang ini sudah punya berapa profesor Bu? Iya, betul sekali. Memang susah ya dalam pendidikan bahasa Jepang profesor tersebut. Alhamdulillah di program magister kita memiliki 2 guru besar, Profesor Dedi Sutedi dengan Profesor Nuria Haristiani yang sekarang jadi Kaprodi Integrasi ya? kita ya. Masih muda sekali ya. S2-nya alhamdulillah. Kita punya kekuatan 2 guru besar. Alhamdulillah. Dosen LK ya ada 1. Mungkin ini yang jadi PR untuk kita ya. Beberapa dosen pengajar kita sebetulnya berkualify gitu untuk lektor kepala. Sampai saat ini ada 6 pengajar ya, 7 pengajar. Nanti mudah-mudahan ada beberapa yang sedang studi lanjut nanti bisa menambah kekuatan pengajar di kita. Amin. Iya. Baik Bu, saya kembali lagi nih ke rekognisi atau bagaimana sih untuk meningkatkan mungkin prestasi atau kemampuan. Kalau di S2 ini kan penelitian ya Bu ya, dititik beratkan ke penelitian begitu, sehingga tidak hanya penelitian nasional saja dalam ruang lingkup nasional, tetapi kita harapkan kita sudah ke internasional, go internasional begitu. Nah, ini saya mau tanya Bu, bagaimana nih trik-trik dari prodi sendiri supaya para dosennya itu mendapatkan hibah penelitian gitu ya, dengan luar begitu, terutama dalam hal ini dengan Jepang begitu ya. Ada nggak Bu triknya? Mau dibilang trik bagaimana ya, tips atau triknya? Tips lah boleh Bu. Ya, yang pertama paling kita menjaga silaturahmi yang baik ya dengan khususnya universitas-universitas di Jepang yang punya kerjasama dengan kita, itu yang utama. Tapi tidak hanya dibatasi itu, kita mengembangkan diri juga kepada universitas-universitas di Jepang yang selama ini kita sudah ada kontak tapi belum ada kerjasama ya. Insya Allah itu setiap ini kita jaga silaturahminya, kemudian nanti biasanya dari situ berkembang ada program-program bersama yang nanti akan dicetuskan, yang sudah dilakukan selama ini kan berupa penelitian atau pengabdian masyarakatnya mengajar di sana sebagai pengajar
bahasa Jepang, kadang di Jepang juga Iya. ada beberapa yang seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Baik. Bu, ini mohon maaf tadi sedikit terlupakan oleh saya. Saya ingin bertanya jumlah dosen, Bu. Oh iya. Jumlah dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang S2 itu ada berapa orang, Bu? Iya. Dan mereka pendidikannya mungkin pendidikan terakhirnya sudah Oh iya. ya Iya. sampai mana? Iya. Yang tadi sudah disebutkan, kita ada kekuatan 2 guru besar, kemudian yang lainnya ada 4 ya, berikutnya jumlahnya ada 6 ya kalau tidak salah ya. Iya. Ada 6 pengajar dan beberapa memang lulusan dari S2 dan S3-nya itu dari Jepang. Iya, Seperti dari Hiroshima Daigaku, Ibaraki Daigaku, kemudian ada dari Kanazawa Daigaku. Dan beberapa ada dari Unpad juga lulusan S2-nya. Dan berarti semua ya, semua sudah berkualifikasi S3. S3 lulus ya. S3 semua. Iya. Iya. Berarti ada 6 orang ya, Bu ya? Ada 6 orang. 6 orang ya. Termasuk guru besar. Iya, termasuk guru besar ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya Iya, mungkin insyaallah 1-2 tahun ke depan kita akan ada bertambah lagi ya kekuatannya dan bertambah juga guru besarnya begitu ya. Amin. Amin. Iya. Gitu. Iya, mungkin itu saja kali ya. Iya. Cukup. Iya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Lina sudah bersedia berbincang-bincang mengenai Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Iya. Mudah-mudahan saya berharap Prodi Pendidikan Bahasa Jepang semakin dipercaya oleh masyarakat ke depannya, begitu ya. Amin. Dan kita juga berharap bisa membuat mahasiswa yang belajar di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang S2 di sini itu mempunyai selain mereka itu siap sebagai seorang tenaga pendidik, mereka juga kita jadikan juga atau berkemampuan sebagai seorang peneliti begitu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Lina atas jawabannya. Berikutnya nih ada pertanyaan tentang penelitian, Bu nih. Jadi penelitian-penelitian yang telah dilakukan dosen itu mengenai apa, Bu? Iya. Sini. Baik. Penelitian yang telah dilakukan para dosen kita sesuai dengan kepakaran masing-masing, tema-temanya yang diangkat. Alhamdulillah sudah banyak penelitiannya yang didanai oleh khususnya untuk internasional, misalnya seperti Sumitomo Foundation, kemudian dari kampus kerjasama kita itu sendiri. Yang nasional kita pernah juga didanai hibah dikti dan yang regional oleh LPPM dan ini ya RKAT FEBS kita dan fakultas ya. macam fakultas. Betul. Iya. Oke. Baik, Bu. Kalau penelitian kolaborasi dengan mahasiswa ada, Bu? Oh iya. Iya. Hampir semua penelitian yang dilakukan para pengajar di S2 ini kita selalu berkolaborasi dengan mahasiswa yang khususnya kita bimbing terutama sesuai dengan kepakaran dosen itu masing-masing. Dan semua sudah dipublikasikan baik di jurnal nasional terakreditasi, Sinta 3, Sinta 4, bahkan ada yang sudah terindeks Scopus artikelnya. Iya. Baik, Bu. Alhamdulillah. Kalau barusan tentang penelitian, Bu, ini bagaimana dengan pengabdian? Jadi kegiatan pengabdian yang telah dilakukan selama ini tuh berupa apa, Bu? Ya. Kalau boleh Ibu jelaskan, gitu ya. Baik. Pengabdian yang telah kita lakukan, gitu ya, di Prodi Pendidikan S2 ini, hampir semua sih berupa seminar dan workshop yang kita lakukan kerjasama dengan beberapa MGMP Jawa Barat, MGMP Indonesia yang ada di sini, kemudian dengan asosiasi pengajar, khususnya ASPPJI, Asosiasi Pengajar Pendidikan Bahasa Jepang Indonesia, kemudian juga ada juga dengan Forum Dosen Pendidikan Bahasa Jepang Indonesia, dan beberapa pengajar kita juga sebagai pengurus aktif dari asosiasi tersebut, dan untuk forum juga ketuanya juga dari kita juga ada di sini. Iya. Gitu. Baik, terima kasih Bu Lina.
Terima kasih. Kita sudah banyak sekali berbincang-bincang mengenai prodi pendidikan bahasa Jepang S2. Ini sebagai penutup, Bu, mungkin ada pesan dari Ibu untuk para lulusan S1 baik dari prodi pendidikan bahasa Jepang UPI ataupun dari mahasiswa dari luar UPI begitu ya, dari universitas lain. Mungkin ada, Bu, silahkan, Bu. Baik, bagi lulusan S1 yang khususnya pendidikan bahasa Jepang ataupun yang bukan dari pendidikan bahasa Jepang yang berminat bergabung belajar bersama kita, silakan mendaftar ke prodi pendidikan bahasa Jepang S2 FEBS UPI ini. Kita ada dua pendaftaran. Pertama di semester ganjil di bulan Maret dan Juni. Semester genap kita ada di bulan November dan Desember ya. Khusus untuk yang belum punya background atau pendidikan bahasa Jepang, nanti ada materi perkuliahan matrikulasi dan anukulen yang bisa dikontrak untuk lebih mempersiapkan diri lagi untuk belajar di prodi kami ini. Jadi mungkin walaupun S1-nya tidak ada background pendidikan, tapi ketika masuk ke prodi pendidikan bahasa Jepang S2 ini, dia akan mendapatkan materi perkuliahan gitu ya, yang tadi yang anfulan itu ya, Bu ya. Dan satu lagi, Bu Juju, kalau bisa kemampuan bahasa Jepangnya sih level N3 ya, supaya nanti tidak kerepotan. Baik, kurang lebih seperti itu. Betul sekali, karena memang pada saat perkuliahan itu kita kadang-kadang kedatangan tamu ya, Bu ya, dari Jepang yang memberikan kuliah gitu. Dan itu bahasa pengantarnya tentu saja bahasa Jepang begitu ya. Sehingga nanti kasihan kalau mahasiswa yang ikut kuliah tersebut tidak memahami gitu ya materi yang diajarkan gitu. Baik, terima kasih Bu Lina. Semoga bahasa Jepang lebih maju lagi dan diketahui oleh masyarakat banyak selain nasional. Kita berharap juga masyarakat internasional tahu bahwa di UPI ini ada prodi pendidikan bahasa Jepang S2 gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lina. Domo arigatou gozaimashita.